siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran matematika. Waktu belajar, siswa tersebut tidak bisa fokus dan tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Akibatnya, tugas-tugas banyak yang terbengkalai dan waktu ujian matematika yang dilakukan oleh guru, siswa tersebut mendapat nilai yang rendah sekali. Di satu sisi, siswa tersebut sangat aktif di organisasi sekolah, seperti OSIS. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka guru matematikanya melakukan coaching untuk mencari jalan keluar dari kasus ini. Selamat pagi, Pak. Oh, selamat pagi, Nak. Iya, Pak. Silakan duduk. Oh, coba. Apa kabarmu, Nak? Kabar baik, Pak. Gimana kabar Bapak? Oh, kabar saya baik-baik juga, Nak. Puji Tuhan. Saya mau bercerita lah tentang pembelajaran matematika yang kamu ikuti di sekolah kita ini, Nak. Ada nggak waktumu untuk saya? Ada, Pak. Saya udah sengaja meluangkan waktu saya untuk bertemu dengan Bapak. Akhir-akhir ini saya perhatikan kamu, Nak. Ketika kita belajar matematika, kurang fokus. Seterusnya, kalau ada tugas-tugas pun, kamu sering tidak kumpulkan. Dan ketika kita ujian pun, nilaimu rendah. Yang saya tahu kamu kan aktif di OSIS. Nah, itu sih sangat bagus. Ya. Bagaimana kira-kira, kenapa seperti itu ya? Iya, memang Pak, untuk pelajaran matematika ini memang saya kewalahan, Pak. Saya tidak bisa mengikutinya dengan baik, Pak. Gitu. Jadi, apalah keinginanmu? Keinginan saya itu bisa selanjutnya itu saya bisa mengikuti pembelajaran matematika ini dengan baik, sehingga nilai-nilai tugas saya dan nilai-nilai untuk ujian saya juga jadi lebih baik, Pak. Dan memang kan matematika itu diperlukan untuk saya lanjut nanti ke kuliah, gitu, Pak. Iya, betul. Baik, bagaimana cara belajarmu selama ini kalau mengikuti pembelajaran matematika? Iya, Pak. Pada saat pembelajaran matematika saya memang sering tidak bisa masuk karena memang berbarengan dengan kegiatan OSIS, Pak. Jadi sehingga di pembelajaran matematika yang berikutnya saya itu kewalahan, Pak. Iya. Selanjutnya ada nggak kira-kira? Dan ditambah lagi memang pelajaran matematika ini tergolong sulit bagi saya, Pak. Sulit ya? Iya, Pak. Sulitnya di bagian mana ya kira-kira, Nak? Mana ya, Pak ya? Saya kesulitan dalam mengerjakan soal-soal. Itu saya kewalahan di situ, Pak. Oh, mengerjakan soal-soal ya. Terus apakah kamu sudah mencoba dengan sungguh-sungguh mengerjakan soal-soal itu? Bagaimana caramu mengerjakannya? Nah, coba ceritakan. Saya sudah berusaha untuk menyelesaikan soal-soal dengan caranya gitu. Pertama saya cari yang diketahui dulu, Pak. Iya. Lalu saya mencari apa yang ditanya. Kemudian saya masuk penyelesaian tuh, saya masukkan rumus tuh kan, Pak. Iya. Habis itu udah, Pak, gelap, buntu, nggak tahu lagi tuh, Pak. Iya. Memang langkah-langkahnya itu udah benar udah benar. Tapi ketika masuk dalam penyelesaian jadi buntu ya. Iya, jadi buntu. Oh iya. Tadi memang kamu sudah cerita, Nak ya. Ketika belajar matematika sering tidak masuk. Maka ini kan mempengaruhi ketika masuk pembelajaran matematika berikutnya menjadi kewalahan. Karena matematika itu kan seperti spiral deh ya. Nyambung menyambung dia. Kalau ketinggalan satu ya pasti ketinggalan berikutnya. Nah, kemudian lagi kamu sudah cerita memang matematika itu satu pelajaran yang sulit ya. Padahal kamu itu kan aktif di OSIS, itu sangat bagus. Tapi ini solusinya ini harus kita cari ya, harus kamu cari. Kira-kira bagaimana caranya ini menyelesaikan masalahmu ini? Caranya ya, Pak ya. Mungkin saya harus menyelesaikan harus menyisakan atau menyisipkan, istilahnya mungkin saya harus
mengosongkan waktu lebih lah Pak, Ya. untuk belajar matematika gitu Pak, untuk mempelajari matematika ini lagi Pak. Ya, bagaimana caranya untuk mengosongkan waktu, menyediakan waktu ya, lebih ya? Bagaimana Iya. caranya? Ya mungkin pada saat pembelajaran yang saya tidak masuk Pak, Iya, iya. Oh, iya. saya bertanya kepada teman-teman yang masuk pada saat pembelajaran. Iya. Saya tanya mereka tentang materi yang mereka pelajari saat itu. Hmm. Lalu saya catat apa saja materinya, lalu apa saja yang disampaikan gitu Pak. Lalu saya pelajari kembali gitu Pak. Iya, iya. Terus masalah tentang menyelesaikan soal-soal itu kan tadi kesulitan juga. Iya, Pak. Bagaimana di situ nanti solusinya? Solusi untuk menyelesaikan soal-soal ya, Pak. Iya. Untuk menyelesaikan soal-soal, saya akan bertanya Pak, atau saya akan berdiskusi dengan teman saya yang pintar matematika Pak, untuk berdiskusi tentang menyelesaikan soal-soal ini Pak. Kalau boleh Bapak tahu ya, siapa kira-kira nama temanmu yang bisa kau ajak diskusi ya? Dan bagaimana caranya kamu nanti berdiskusi? Nama teman saya itu Pak Aditya, dan memang dia itu pintar matematika. Nah, untuk berdiskusi saya akan datang ke rumahnya Pak. Jadi kami itu sudah sepakat seminggu sekali untuk berdiskusi tentang matematika ini. Saya akan datang ke rumahnya, dan memang kebetulan rumahnya itu dekat dengan rumah saya Pak. Berarti membuat kesepakatan dulu ya? Iya Pak. Nah, membuat kesepakatan ya. Kesepakatan dulu Pak. Oke, seterusnya ada nggak orang lain atau siapapun itu ya yang bisa membantumu sehingga nanti pelaksanaannya ini bisa berlangsung terus gitu, bukan hanya angan-angan ya? Oh iya Pak. Ada nggak yang bisa membantu atau menolongmu? Ada Pak. Tentunya orang tua saya Pak ya. Saya akan memberitahukan kepada ibu saya tentang sepakat yang belajar diskusi dengan Aditya ini Pak. Sehingga nanti ketika saya lupa, ibu saya itu bisa mengingatkan, sehingga pembelajaran diskusi ini dengan Aditya itu bisa berlangsung Pak, gitu. Oke. Lanjut terus gitu Pak. Iya, iya. Oke, pasti saya bahwa ini bisa berjalan dengan baik Iya Pak. dan kamu nanti akan bisa jalan keluar dari masalah ini ya. Iya Pak. Oke. Asal kamu komitmen ya melakukan yang tadi itu ya. Pasti Pak. Pasti. Oke. Ya, Pak. Oke, selamat pagi. Pagi Pak.